Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Semua rekan, sahabat, teman, jangan lupa ya nonton sampai habis konten ini. Dan tentu saja like, comment, and subscribe. Kebersamaan semua teman, sahabat adalah sebuah langkah kebersamaan untuk sama-sama membangun sepak bola kita, tentu lewat Rai Soccer TV. 3 hari lalu, atau tepatnya tanggal 25 Januari, Kemenpora menyampaikan surat berupa FGD, surat forum grup diskusi, kepada beberapa klub Liga 1 dan Liga 2, juga Asprof dan Dinas Olahraga di wilayah Sumatera. Tepatnya undangan itu kepada 10 Dinas Olahraga, 9 klub Liga 1 dan 2, dan 10 Asprof. Sehingga mereka berjumlah sekitar 39 peserta nanti yang terlibat dalam grup diskusi di Palembang pada tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Februari. Tentu grup diskusi itu ambil fokus tentang penyempurnaan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Apa sih Impres nomor 3 itu? Sebagai sedikit ilustrasi atau informasi, Impres nomor 3 ini dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2019. Intinya, pemerintah lewat Presiden Joko Widodo ingin mensupport perkembangan dan kemajuan sepak bola Indonesia, sehingga terbitlah Impres nomor 3 itu. Dan dalam perjalanan sekitar Agustus-Oktober 2020, roadmap atau peta jalan untuk Impres nomor 3 itu telah disiapkan oleh tim yang khusus menggodoknya di Kemenpora. Dan sampai saat ini sebetulnya implementasi nyata di lapangan oleh Impres itu belum ada. Dan Impres itu sendiri melibatkan sekitar 12 kementerian dan lembaga terkait. Dan mendadak ada tragedi Kanjuruhan. Dan pasca tragedi tersebut, Presiden Jokowi mengarahkan Menteri PUPR untuk segera melakukan renovasi bagi beberapa stadion sepak bola yang biasanya digunakan untuk kompetisi Liga 1. Nah, juga belum lama ini ada evaluasi dari kementerian terkait dengan Setnek untuk membicarakan Impres nomor 3 tersebut, karena masa berlakunya akan berakhir di 2024. Hasil evaluasi antara kementerian terkait dengan Setnek mendapat solusi atau kesimpulan bahwa Impres ini kurang menggigit dan dianggap tidak diimbangi oleh anggaran dari Kementerian Keuangan. Sehingga arahan Presiden kepada Menteri PUPR untuk merenovasi ini bisa saja sebagai kelanjutan dari implementasi Impres tersebut. Bahwa itu inline atau tidak, ya masyarakat sepak bola tinggal menilainya. Nah, fokus yang mau saya angkat dalam analisis kali ini adalah tentang FGD di Palembang tersebut, forum diskusi. Apa sih
yang pentingnya dari forum diskusi tersebut dan dilaksanakan oleh Kemenpora, di mana surat tanggal 25 Januari tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas, yaitu Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Raden Isnanta. Intinya sekali lagi, penyempurnaan Impres nomor 3 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Kita lihat, kalau memang intinya itu, ini ada beberapa kejanggalan dan keanehan tentu, karena melibatkan sebagian anggota PSSI. Kalau memang betul murni niat dari Kemenpora untuk menyempurnakan sekaligus nanti menjalankan Impres nomor 3 tersebut, seharusnya FGD tersebut dilakukan dalam skala nasional, bukan hanya di wilayah Sumatera. Ya, jadi bukan saja melibatkan 10 asprof di wilayah Sumatera dan klub Liga 1 dan 2 yang jumlahnya ada 9 yang berkapasitas sebagai voter di Kongres pemilihan tanggal 16 Februari nanti, tetapi harus melibatkan seluruh 34 asprof dan juga semua klub-klub Liga 1, 2, dan 3 yang terlibat dalam Kongres nanti. Nah, apakah ini bukan ada terindikasi kepentingan oknum dan kelompok tertentu dengan menggunakan forum diskusi ini untuk menggolkan kepentingan mereka di KLB nanti? Mengapa saya katakan demikian? Indikasi ini mendekati kebenaran, karena kita lihat bahwa kegiatan ini tentu menggunakan fasilitas dan anggaran negara, tetapi tidak melibatkan komponen-komponen yang memang berhak untuk ada di sana seluruhnya, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian, apalagi hanya di wilayah Sumatera. Nah, Kemenpora atau ya sebut saja Menteri Olahraga Zainuddin Amali sendiri saat ini telah mendaftar sebagai balon esko di Kongres nanti, dan hasilnya apakah beliau akan lolos masuk Kongres ditentukan pada tanggal 31 Januari nanti ketika Komite Pemilihan atau KP PSSI mengumumkan balon-balon yang akan lolos. Dan tentu saja kalau melihat apa yang dilakukan oleh Kemenpora tentang FGD ini, memang indikasinya sangat berat ke sana. Sangat berat ke sana bahwa kegiatan ini terindikasi mengusung kepentingan oknum dan kelompok. Dan dari kubu PSSI sendiri ada Sekjen Yunus Nusi juga yang terlibat di dalamnya dalam kegiatan FGD nanti di Palembang tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Februari. Nah, marilah kita semua masyarakat sepak bola tetap mengawal semua keputusan-keputusan yang dijalankan oleh penguasa-penguasa terdepan yang terlibat dalam kepentingan olahraga, mulai dari Kemenpora sampai dengan PSSI, khususnya pengurus teras atau ESKO yang sekarang berada di PSSI. Tentu tanpa pengawasan dari masyarakat sepak bola, maka mereka-mereka ini bisa saja mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer dan tidak produktif, tetapi lebih menekankan kepada kepentingan pribadi dan kelompok dan bukan kepentingan sepak bola secara umumnya. Kita berharap kalau memang Kemenpora serius untuk menindaklanjuti Impres nomor 3 tersebut, setelah FGD di wilayah Sumatera
maka sebaiknya dilanjutkan FGD yang sama di beberapa wilayah bagian Republik ini. Karena di sanalah Kemenpora memang terlihat punya niat serius tentang pengembangan sepak bola nasional ke depan. Apalagi saat ini PSSI dan seluruh 87 voter sedang berkonsentrasi penuh untuk masuk di Kongres Pemilihan tanggal 16 Februari nanti. Dan marilah kita sama-sama mengawal sepak bola Indonesia ke depan. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!